Berita Sumsel 24 jam hari ini, Kapolres Kota Lubuk Linggau AKBP Haris Sandi menyatakan kematian Ricky Sandi, napi lapas kelas 2A Lubuk Linggau lantaran pendarahan otak setelah terjatuh dari plafon saat coba kabur dari lapas. Ricky meninggal di RSAR Bunda Lubuk Linggau pada Senin 27 Juni lalu sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Jenazah dibawa keluarga ke rumah duka di RT 02, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Lompat dari plafon. Kalau orang badan gemuk jatuh ini kan ini ya, mau apapun dia namanya jatuh, kalau kaki saya rasa patah. Kalau informasinya kan posisi jatuhnya seperti apa? Kalau posisi jatuhnya awalnya sih dia lompat, ini kena kepala. Oh, dia kepala. Karena laporan Ya, karena dia kan melarikan diri kecelakaan. Itu hasilnya kecelakaan saat larian dan Sementara itu, Kepala Lapas Kelas 2A Lubuk Linggau, Eka Prihadi Nusantara menjelaskan, diduga napi yang kabur sudah merencanakannya. Mereka naik atas plafon, ketahuan lalu lari. Kalau ternyata bisa digagalkan, kalau memang teman-teman kan mesti kontrol segala macam. Kalau hilang repot juga. Kemudian informasi yang lari berapa? Tiga yang mencoba itu kan 2, ketangkep 2. Dan itu digagalkan juga. Reporter dan juru kamera Zulkarnain, Palpres.com. Pemirsa, harga cabai merah di Kota Pagar Alam terus mengalami kenaikan sejak sebulan terakhir. Kalau pada pekan lalu di level Rp85.000 per kilogram, saat ini harga komoditas pedas ini tembus Rp100.000 per kilogram. Pedagang cabai merah menyatakan kenaikan harga cabai disebabkan berkurangnya produktivitas petani lantaran cuaca yang tak menentu. Faktor cuaca yang tidak bisa lagi diprediksi membuat hasil panen cabai jauh merosot, sehingga berakibat harganya meroket. Namun kenaikan harga cabai ditanggapi biasa saja oleh para petani. Mestinya kalau harga cabai di atas Rp35.000 per kilo, mereka sumringah. Pasalnya cabai sempat ditawarkan hanya Rp10.000 per kilogram di tingkat petani. Sekarang naik lagi jadi 100.000. Sebelumnya berapa, Pak? Sebelumnya 80. Itu penyebabnya kenapa, Pak? Itu gara-gara serangan hama itu, gagal panen. Reporter dan juru kamera Eko Wahyu di Palpres.com. Bisnis pakaian BJ di Kabupaten Muratara saat ini cukup menjanjikan. Dalam sehari, pedagang BJ bisa menghasilkan uang Rp300.000 hingga Rp500.000. Bahkan saat hari raya, keuntungan bisnis baju BJ ini sampai jutaan rupiah. Bagi warga yang ingin tampil oke dengan mode terkini, tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam untuk membeli pakaian baru. Pasalnya dengan membeli pakaian BJ, dijamin kita bisa tampil gaya namun tidak mengeluarkan uang banyak. Nah, peluang bisnis ini ditangkap oleh Juarsyah, warga Muratara. Dia pun memutuskan berjualan pakaian BJ serabutan tepat di pinggir jalan lintas Sumatera Muratara. Keputusan Juarsyah terbilang tepat karena sejak sebulan menekuni bisnis pakaian BJ, pundi-pundi keuntungan pun mengalir deras ke dalam kantungnya. Soalnya banyak warga yang membeli pakaian BJ yang dia jual, walaupun bekas impor, namun pakaian BJ masih sangat layak pakai, tak ketinggalan mode, juga harganya sangat terjangkau. Harga termurah hanya Rp5.000 dan termahal Rp40.000. Puncak pembeli pakaian BJ yang dia jual saat hari raya lalu, sehari saja keuntungan yang dia dapat bisa sampai Rp1 juta. Tapi kalau hari biasa antara Rp300 hingga Rp500.000 per hari. Soal jenis pakaian BJ yang dia jual, lanjut dia, semuanya ada, mulai pakaian anak-anak hingga dewasa. Mulai kapan Kak jualannya? Mulai kira-kira bulan sebelum puasa. Bulan-bulan puasa, Lebaran sampai sekarang. Lebaran rame kayaknya. Lebaran habis juga, lumayan juga. Harga Kak biasanya yang paling murah, paling mahal? Yang paling murah tuh ada yang 310. 310. Iya, 310, 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 25, 30, 35, 40. Kalau rame dapat berapa Kak?
per hari. Iya. Kalau udah ada rezeki dapatlah 600-an. Gak nentu juga ya. Iya, kalau cukup barangnya, misalnya lengkap kalau apa yang ditanya orang ada, yo dapat kadang 400, 500. Sementara Waina, warga setempat tertarik membeli pakaian BJ serabutan tersebut. Meski namanya BJ, namun pakaian masih bagus. Dengan Rp50.000, menurut Waina, dia sudah dapat 5 pasang pakaian untuk anak-anak. Reporter dan juru kamera Hengki, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini, Polres Musi Banyuasin, Sumatera Selatan berhasil mengungkap kasus pembunuh Rely Sepriadi warga Kelurahan Soal Baru, Kecamatan Sekayu. Ternyata korban dihabisi oleh satu komplotan pembunuh bayaran. Berkat gerak cepat petugas, komplotan tersebut berhasil digulung. Kesembilan tersangka pembunuhan bayaran yang menghabisi nyawa Rely Sepriadi hanya bisa menundukkan wajahnya saat dihadirkan dalam pers rilis ungkap kasus di Mapolres Muba Senin kemarin. Kesembilan tersangka yakni Efran Erik Pratama, Juliansa Joni Kusmoyo, Afriadi Firmansyah, Alpino Bobby Laniarta, dan Tarmizi Julius. Para tersangka ini ditangkap pada tempat dan waktu yang berbeda. Kapolres Muba AKBP Alam Syapelu Pepsi didampingi Kasat Reskrim AKP Dwi Rio Andrian menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan, tiga tersangka berhasil diamankan yakni Efran, Erik Pratama, dan Juliansa. Selanjutnya dilakukan pengembangan dan tersangka Firmansyah juga berhasil ditangkap pada minggu esoknya. Kemudian secara berturut-turut, petugas berhasil menangkap Afriadi, Joni Kusmoyo, Alvino, Bobby Laniarta, dan terakhir Tarmizi Julius. Dari hasil pemeriksaan, kesembilan tersangka melakukan pembunuhan atas order atau pesanan seseorang yang saat ini masih dalam pengejaran, di mana setiap pelaku dijanjikan upah masing-masing 5 juta rupiah. Semua pelaku memiliki peran yang berbeda, ada yang menjemput korban dari rumah, ada yang mengajak korban untuk berpesta narkoba, dan lainnya. Dari semuanya, 8 tersangka melakukan penikaman berkali-kali terhadap korban, dan 1 tersangka lainnya hanya bertugas mengawasi. Diakui Kapolres Muba tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus itu. Selanjutnya, 8 tersangka dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan 1 orang tersangka dijerat pasal 340 KUHP junto pasal 55 KUHP karena turut serta. Sementara salah satu tersangka yakni Erik Pratama mengatakan dirinya menikam korban berkali-kali di bagian punggung menggunakan pisau yang telah dibawanya sendiri dari rumah. Sedangkan tersangka Alpino mengaku menjemput korban dari rumah untuk mengajak ke suatu tempat guna pesta narkoba. Sampai di lokasi, korban langsung mereka eksekusi. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Delsa Sution, sampai jumpa.